Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri, sebuah sebutan untuk pelajar yang rela meninggalkan rumahnya, rela meninggalkan orang tua, kerabat, teman-teman dekat untuk pergi ke pondok pesantren, keluar dari zona nyaman demi menimba ilmu. Santri semenjak masa lalu hingga masa kini mempunyai peran besar bagi bangsa dan negara. Tidak sedikit juga dari mereka yang menjadi pejabat-pejabat tinggi, bahkan menduduki pucuk pemerintahan. Menyambut Hari Santri 22 Oktober 2020 ini, kami akan hadirkan para santri untuk ngobrol diskusi santai mengenai isu-isu yang sedang terangkat saat ini. Selamat datang di Kopi Syahdu dan selamat menikmati. Alhamdulillah telah hadir bersama kami hari ini Gus Muiz dan Aang Hudhaifi sebagai seorang santri dan juga pengamat kehidupan belajar yang sering mengadakan pasaran di pesantren-pesantren. Dengannya bersama mereka kita akan berbicara mengenai isu-isu yang sedang hangat dan menjadi perhatian saat ini. Mungkin Gus Muiz ada yang ingin disampaikan kaitan dengan tantangan kehidupan santri di masa sekarang ini, khususnya seperti sekarang mungkin ada tantangan-tantangan ekstra terhadap santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita nggak berbicara tentang masalah tantangannya itu, justru di sini kita ingin bertanya perihal problem-problem yang ada di pesantren di era sekarang ini. Harusnya kan kalau ngelihat kita di zaman sekarang udah 2020, santri lebih modern, lebih eksis, lebih bisa bergelut di dunia pesantren maupun di dunia masyarakat dan negara. Sedangkan di zaman sekarang itu yang saya lihat khususnya di pondok pesantren Salafi itu santri itu seolah-olah kembali ke dahulunya dulu gitu. Dalam artian dia seakan-akan tidak bergaul. Ya, masalah apalagi di era zaman sekarang itu lagi ada Covid gitu ya. Ada Covid itu santri kayak alergi terhadap protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, ya, oleh negara. Itu apa ya, sulit. Jadi seakan-akan dia udah merasa dekat dengan Allah, bahkan istilah Sundanya gini, kuma Allah mah gitu dah. Istilah Sundanya kayak gitu. Jadi kan harus santri seorang figur di mata masyarakat. Khawatir masyarakat sendiri yang menyerapnya, nanti si santri itu apa yang dia sampaikan oleh santri, masyarakat menyerap bahwa santri kayak gini. Nah, khawatir kayak gitu, sensitifnya. Jadi paling sensitif itu masalah protokol kesehatan gitu. Jadi santri jarang sekali santri itu mentaati protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Solusinya dari Habib, minta nasihatnya gitu dari Habib, bagaimana kita sebagai santri agar lebih tahu bahwasanya kita itu harus lebih ekstra menjaga kesehatan dan mentaati protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Saya rasa itu apalagi khususnya santri, tentu mereka haruslah lebih paham dalam permasalahan ini, karena baik dengan adanya Covid, adanya pandemi ataupun tidak, protokol kesehatan yang dianjurkan itu sebenarnya juga banyak sekali yang udah dianjurkan oleh agama kan. Dari dulu Rasulullah juga udah bersabda, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu adalah bagian dari beriman, dan itu menjadikan hal itu sebuah rumus, yang nggak bersih kurang beriman. Jadi mestinya rata-rata khususnya para santri dan tempat mereka itu lebih ekstra dalam menjaga kebersihannya, kebersihan kehidupannya, kamarnya, yang walaupun kadang bersama tapi untuk lebih rapi, menjaga. Nah, khususan dengan adanya pandemi ini menjadi cobaan bagi semua, bukan hanya santri tetapi semua lapisan masyarakat, untuk mereka itu bisa lebih menerapkan hadis Nabi tersebut bahwasanya an-nadhafa minal iman. Dengan adanya jaga jarak, dengan adanya menjaga kebersihan, mencuci tangan, kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad dari dulu untuk tidak lepas wudhu, juga hal yang baik, karena ada kumur, ada sunnah-sunnahnya, mustahabatnya sebelum yang wajib cuci muka, kumur mulut, kumur hidung, dan ternyata pengaruh sekali untuk kebersihan dan juga menjadi
penjagaan kesehatan. Lebih dari itu mengenai madu, mengenai makanan-makanan, dan untuk juga lebih perhatian, lebih menjaga apa yang dikonsumsi, dan juga gaya hidup mereka mungkin santri lebih terbiasa dari yang lainnya, jadi lebih utama. Nah, kalau dengan bahasa bagaimana Allah aja seakan itu sebuah tawakal, itu tidak harus menjadikan itu malah lebih beragama, tidak, sebab agama justru menekankan kebersihan itu sendiri, terus menjaga perlindungan diri dari segala, baik dari itu penyakit, wabah, dari segala yang sifatnya itu kekotoran, baik bagi jasmani maupun rohani. Yang paling ditekankan oleh para nabi ketika ada protokoler pemerintah yang sama sekali tidak menentang dasar-dasar agama, dan bahkan sebagiannya adalah anjuran. Setidaknya mungkin sikapnya yang paling baik adalah menjaga kebersihan, mengikuti protokoler yang mana itu tidak bertentangan, dan juga tawakal. Jadi gak bisa tawakal tapi dengan super juek juga, itu namanya tawakal, belum ada yang diamalkan gitu loh. Betul. Tapi apakah ini lumayan yang berpikiran gitu? Itu Menurut lumayan. Ang Huzaifi gimana itu? Ya bagi saya pribadi sih ya, karena kan emang notabene-nya atau sebagian besarnya kan Kabupaten Bogor ini salapinya bener-bener rombeng gitu kan Bib ya. Dengan istilah masih pakai bilik, bambu-bambu gitu kan pondok-pondoknya, dan otomatis kan kebersihannya tidak terjaga gitu Bib. Nah, doktrin dari seorang guru pun emang kebanyakan kurang acuh tak acuh soal masalah Covid. Yang mereka takutkan itu bukan Covid, tapi seperti kurap kan, ya seperti bisul yang kayak gitu. Mungkin kalau kurap atau apa yang namanya corona itu kan pasti diidentikan, oh ini permainan politik pemerintah. Nah ini yang membuat para santri ini makin acuh terhadap pemerintah. Karena kenapa? Yang mereka rasakan ini di media sosial maupun di lingkungannya. Itu karena pandangan mereka atau ada penggiringan dari para tokoh-tokoh atau ustadz-ustadz yang memang mengarahkan ke seperti itu? Oh, ada penggiringan juga, Bib. Karena kan emang melalui dari mereka kan emang kebanyakan pesantren salafi itu kan bebas dari HP kan ya. Nggak seperti pesantren modern yang emang main HP-nya sedikit dikurangi, dibatasi gitu kan, Bib. Sedangkan pesantren salafi ini kan emang dibebaskan HP ini. Nah, mereka melihat dari media maupun yang lain, dan omongan-omongan yang menggiringnya pun ada gitu, Bib. Seperti oknum-oknum ustadz yang emang memanfaatkan keadaan pandemi ini dengan adanya politik-politik yang lain. Nah, ini kan menjadi semakin acuh tidak acuhnya lagi gitu. Bahkan berpandangan jelek terhadap pemerintah gitu, Bib. Nah, ini yang saya ingin tanyakan, bagaimana caranya ini para santri untuk terbuka pikirannya terhadap pemerintah. Ya bisa dikatakan husnudon terhadap pemerintah. Bahkan kan emang santri itu kan ikut berjuang dalam kemerdekaan RI ini gitu kan, Bib ya. Sampai-sampai ada hari santri kan Ya, tanggal 22 Oktober ini ya. kan 2020. Nah, ini pandangan Habib sendiri atau nasihat Habib sendiri untuk para santri, khususnya Kabupaten Bogor, umumnya seluruh Indonesia aja, Bib gitu. Gimana, Bib? Mungkin baiknya adalah hadir. Saya rasa itu mungkin tidak seluruh santri ya, hanya Iya. sebagian yang masih Betul. seperti itu. Tetapi adanya para guru dan ustadz yang bisa menjembatani seperti itu, bahwasannya COVID ini di seluruh dunia internasional. Iya, betul. Di mana-mana. Jadi bukan suatu rekayasa pemerintahan Indonesia untuk siapa, tidak ada. Tapi malah bahkan pemerintah termasuk yang terpukul. Betul. Bahkan kalau mau lihat siapa yang paling terpukul, yang lebih terpukul banyak di Iya. dunia ini pemerintahannya. Justru bisa berbahaya dan bahkan menghancurkan perekonomian banyak negara. Jadi itu perlu memang disosialisasikan. Jadi menurut saya memang protokoler, menjaga kebersihan, termasuk dasar-dasar agama, juga protokoler, kita layaknya bekerja sama. Di sini menjadi satu, kita adalah ancaman. Mungkin kalau santri kadang bersikap seperti itu, kayak lebih takut kadang sama kurap, sama bisul, Iya, mungkin betul. karena lebih kelihatan ya. Iya. Kalau COVID ini kan nggak kelihatan, orang tahu-tahu kena aja, tahu-tahu. Ya. Jadi menurut saya menjaga kebersihan tetap dasar-dasar agama, dan juga di sini masyarakat, rakyat, pemerintah semua adalah satu untuk lebih bekerja samalah untuk menjaga diri dari bahaya
pandemi atau COVID virus ini yang memang nggak kelihatan. Makanya nggak salah kalau santri kadang lebih takut sama kurap sama ini karena mungkin lebih kelihatan. Tapi kalau dalam perihal ini saya lihatnya bukan hanya sekedar santri, rata-rata di kalangan masyarakat umum. Yang mungkin yang terbaik adalah untuk menjaga diri, menjaga kebersihan selalu dan juga bertawakal. Terlalu was-was juga bahaya, imun bisa jatuh. Iya. Dan juga malah bisa terkena. Soalnya kalau mau ihtiyat, berhati-hati yang luar biasa bagaimanapun, jalan untuk virus ini mengena itu tetap ada. Karena bagaimanapun dicobanya, akses dalam bersosialisasi ini bagaimanapun dengan adanya social distancing dan segalanya, untuk virus ini mengena itu tetap ada. Jadi yang terpenting memang menjaga kebersihan, menjaga imunitas dan juga perasaan. Soalnya memang kita lihat ada banyak sebagian orang yang terlalu was-was, terlalu sampai di level paranoid, bahkan setiap harinya melihat data statistik yang meninggal, ikut menge-share dalam WA, ikut ini, jadi seperti teror khusus. Itu, dan mereka mengidap rasa was-was. Sekarang ini jauh mendingan. Di lain pihak ada sisi masyarakat, santri dan non santri di sini. Menurut saya tidak fair kalau kita hanya membilang bahwasanya ini hanya santri. Ini gimana Bib? Maaf Bib, saya potong masalah yang ada anggota dewan yang bisa dikatakan DPR ya Bib ya, di daerah Kuningan tersendiri, bahwasanya dia mengungkap atau membuat statement yang berkata ngomong bahwasanya santri itu limbah gitu kan, melontarkan kata-kata yang gak pantas gitu kan Bib, yang membuat para santri tersinggung. Ya saya sendiri pun merasa tersinggung gitu Bib ya. Nah, tanggapan Habib tersendiri buat anggota DPR ini gimana ini Bib nih? Seperti kata salah seorang anggota DPR itu ya, saya juga sempat baca, yang LC ini juga dengar. Mungkin ya menurut saya agak fair kalau hanya ditujukan kepada santri. Soalnya kalau ini untuk semua, kalau yang menakutkan banyak sekali yang juga sama-sama menakutkan, bukan hanya klaster dalam pondok pesantren. Pondok pesantren sebenarnya lebih jauh bisa diajak kerjasama. Karena pemerintah bisa memerankan tokoh-tokoh atau ketua-ketua pesantrennya, kiainya, semuanya untuk ikut serta bersosialisasi. Tapi ini sosialisasi di media juga luar biasa besar. Dan juga untuk membantunya bukan hanya sekedar dengan kritikan seperti itu di semua kalangan masyarakat, santri dan non santri. Banyak kalau urusan dekat dan ngobrol bersama luar biasa banyaknya masih. Sebagian mal-mal aja banyak masih buka dan yang selain pesantren misalkan mas-mas yang di sana banyak karyawan, pul-pul dan sebagainya itu. Jadi kalau ini ditujukan hanya kepada santri dan ucapannya itu santri apalagi dengan kata-kata limbah, itu wajarlah kalau para santri merasa tersinggung. Iya, makanya di sini kan santri jadi seakan mereka ditujukan atau lebih berharap supaya mengurangi peranan para santri atau mengurangi peranan pondok pesantren. Apakah di sini ada agenda politik tertentu? Wallahu alam. Kembali ke para santri masing-masing ya. Tetapi jika adanya pejabat dan juga media besar yang mana mengangkat tema kemudian menyudutkan secara bias, itu juga tidak baik, tidak fair. Karena banyak sekali orang yang hidupnya ya sebagai santri, dia hidupnya di pesantren. Pesantren itu rumahnya dia. Paling enggak dia masing-masing bisa berjaga dan setempat bisa menjaga. Dan kalau dibilang limbah lebih banyak, cek aja yang dari pesantren sama yang dari lainnya yang kena. Iya, betul. Apa bisa kita bilang bahwasannya misalkan seperti sekarang di White House, Gedung Putih di Amerika adalah limbah corona karena Trumpnya kena dan orang-orang sekitarnya juga kena? Nggak bisa. Ini virus nggak milih-milih tempat. Betul. Kembalinya juga ke orang yang menjaga yang kena. Intinya itu tadi, mungkin baiknya sama-sama saling menolong, nggak saling menyudutkan di era mana pandemi yang kita mestinya saling bersatu kuat untuk menjaga keutuhan negara, menjaga perekonomian, menjaga juga kesehatan, keselamatan, semua. Dan juga yang lebih penting dari itu, mental, kejiwaan perlu diangkat, bukan saling-saling menyudutkan. Ini mungkin sayang gitu loh. Udah sebagian jangan yang sampai terlalu paranoid, di satu sisi jangan sampai juga terlalu cuek kayak tadi gitu. Kumaha
Allah. Ma Allah. Enggak, kalau ke Allah, Allah udah ada manual, ada ajaran. betul. Tawakal, kita menjaga kebersihan, tapi nantinya kita tawakal. Pada akhirnya terserah, ini usaha saya. Nah, yang kena, kita doakan semoga insya Allah se-Indonesia selamat, sehat afiat, dan virus ini terkalahkan oleh Indonesia dan juga bahkan seluruh negara. Karena ini adalah musibah bagi kemanusiaan dan juga bagi banyak pemerintahan. Mungkin itulah kita berusaha untuk bersikap adil dalam segala hal. Mereka yang ngomong seperti itu, yang kalau apa maksudnya juga wallahu a'lam, semoga Allah bersihkan niat orang-orang. Amin. Kehadiran antum ini juga ada hal yang terangkat Amin. sebagai sosok-sosok santri yang mewakilkan suara banyak orang. Kalau ada pesan-pesan juga untuk para santri, silahkan bisa disampaikan. Mungkin untuk para santri tersendiri ya, saya cuman mengajak, marilah kita bebas berpikir dalam artian harus lebih benar-benar berwawasan lebih tinggi lagi, apalagi menghadapi konflik-konflik, jangan sampai terbawa oleh media-media yang tidak bertanggung jawab gitu Mas ya. Jadi lebih mengarah ke kepedulian aja gitu, kepedulian diri sendiri maupun lingkungan kita sendiri gitu. Gus Muiz, Pesan dari saya untuk semua santri yang ada di Indonesia, khususnya di Indonesia, yaitu agar santri lebih semangat belajarnya, lebih semangat, lebih ekstra, pemikirannya lebih inovatif, lebih kreatif, lebih membangkitkan umat, lebih mencerahkan umat, lebih mendamaikan umat, lebih menenteramkan umat, lebih lebih terbuka dalam berpikir. Jangan sampai jangan sampai terbebani ataupun dikasih gap atau batasan-batasan cara berpikir. Betul. Lebih terbuka, lebih lebar, jangan fanatik keilmuan, fanatik keguruan, jangan sampai fanatik ke dunia pendidikan. Dalam artian lebih harus terbuka, harus bisa membaca zaman, lingkungan, situasi dan kondisi. ihtiram guru Iya, tetap guru, wajib, tapi tetap wajib. bagus, tapi jangan sampai fanatik jangan dan fanatik. menutup dari Iya. Pola pikir jangan sumber-sumber sampai dibatasi. keilmuan lain ya. Ya para nabi pun nggak pernah sampai Betul. menutup. Iya. Nabi Muhammad aja memerintahkan utlubul ilm minal mahdi ilal lahad. Kayak juga tadi saudara kita itu Rizja kan bicara bahwasanya Imam Mazhab kan berguru ke banyak puluhan. Imam Iya, Syafi'i kan betul. ada beberapa gurunya yang di Yaman, di Madinah, bahkan di Bahkan Gaza, ratusan. Imam Syafi'i sampai keliling. Jadi mungkin oke itu dari sisi itu. Alhamdulillah, Masya Allah, semoga kita sama-sama berdoa supaya Indonesia semakin Jaya. makmur, Amin. semakin jaya, persatuannya terjaga, santri-santri insya Allah semakin mempunyai derajat dan peranan Amin. peranan positif yang lebih besar insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabb, selamat Hari Santri 22 Oktober 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, makasih banyak kawan-kawan.